Ada banyak hal-hal menarik yang mungkin belum pernah Anda tahu seputaran tentang jurusan teknik sipil. Nah, kebanyakan dari orang mungkin masih berasumsi bahwa jurusan teknik sipil itu lekat dengan konstruksi bangunan, seperti gedung, rumah, dan lain sebagainya. Padahal perlu Anda ketahui bahwa teknik sipil merupakan cabang ilmu dengan cakupan yang cukup luas. Ada banyak sekali hal-hal yang akan Anda pelajari di dalam teknik sipil. Di sini Anda akan mempelajari tentang cara merancang bangunan, merenovasi gedung, infrastruktur, dan segala hal yang mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Jadi ilmu di dalam teknik sipil selalu berkembang sejalan dengan kebutuhan manusia. Bahkan yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, ternyata ilmu teknik sipil juga dibutuhkan di dalam dunia militer untuk membangun pertahanan, benteng, pos-pos militer, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa saja fakta menarik lainnya? Pertama, teknik sipil berbeda dengan teknik arsitektur. Mungkin bagi sebagian orang yang belum tahu dengan teknik sipil masih bingung tentang perbedaan antara kedua jurusan ini, atau bahkan menganggap bahwa teknik sipil dan teknik arsitektur adalah sama. Tapi faktanya, ternyata jurusan teknik sipil sangatlah berbeda dengan teknik arsitektur. Walaupun secara umum kedua jurusan ini sama-sama mempelajari cara membangun gedung, akan tetapi ada perbedaan signifikan antara keduanya. Jurusan teknik sipil mempelajari cara membuat struktur bangunan yang kokoh dan ekonomis, sedangkan jurusan arsitektur lebih berfokus pada desain bangunan yang menarik dan fungsional. Contohnya, ketika ada rencana pembangunan, maka ahli arsitektur akan membuat desain rencana pembangunan yang sesuai dengan fungsi dan estetikanya. Selanjutnya, desain yang sudah jadi diserahkan ke ahli teknik sipil untuk dieksekusi secara teknis. Yang kedua, memiliki prospek kerja yang sangat luas. Jurusan teknik sipil mempunyai cakupan pembelajaran antara lain struktural, geoteknik, manajemen konstruksi, rekayasa pengairan, lalu lintas, transportasi, dan lain-lain. Apabila dilihat dari perekonomian negara Indonesia yang masih berkembang, pembangunan terus berlangsung dalam jangka panjang. Jika Anda tertarik untuk mengambil jurusan teknik sipil, maka Anda tidak perlu khawatir akan peluang kerja. Sejauh Anda memiliki kompetensi dan kualitas keahlian dalam bidang ini, Anda akan bisa bekerja di berbagai perusahaan properti, konstruksi, atau pengembangan. Peluang kerja lulusan teknik sipil juga terbuka lebar di instansi pemerintah, seperti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Badan Perencanaan Nasional atau BPN, dan BUMN yang bergerak pada bidang infrastruktur. Yang ketiga, belajar tentang infrastruktur secara luas. Selama masa kuliah, mahasiswa teknik sipil dibekali cara menciptakan bangunan dan infrastruktur yang kokoh dan tahan dari berbagai faktor alam. Infrastruktur yang dimaksud diantaranya adalah jalan tol, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, bangunan tinggi, drainase, perkotaan, sarana transportasi, dan lain sebagainya. Bisa Anda bayangkan bagaimana hebatnya gedung pencakar langit bisa berdiri atau jembatan yang dibangun untuk menghubungkan dua negara yang melintasi lautan lepas. Semua ini tidak lepas dari keahlian tangan para ahli teknik sipil. Yang keempat, teknik sipil punya peranan penting dalam pembangunan negara. Bisa dikatakan, infrastruktur merupakan roda pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara. Kenapa demikian? Sebab dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Jadi, secara ekonomi, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur dapat mempengaruhi marginal productivity of private capital. Ini artinya, ketersediaan layanan dan infrastruktur yang baik pada suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Yang terakhir, mahasiswa diajak memahami dampak pembangunan terhadap lingkungan. Lebih lanjutnya lagi, jika Anda berkuliah di jurusan teknik sipil, maka Anda juga bisa memahami dampak pembangunan terhadap lingkungan. Hal ini dijelaskan dalam mata kuliah hidrologi, manajemen sumber daya air, drainase dan sanitasi lingkungan, mekanika tanah, irigasi dan bangunan air, dan lain sebagainya.
Melalui berbagai mata kuliah tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk menghasilkan konstruksi yang ramah lingkungan. Tidak hanya memahami teori saja, mahasiswa juga diajak praktik langsung di lapangan. Artinya, kontribusi mahasiswa menunjukkan betapa pentingnya peran mereka kelak ketika menjadi seorang engineer. Selain mengaplikasikan langsung ilmu di lapangan, hal ini juga bisa menumbuhkan rasa kepedulian, keprihatinan, dan keterampilan untuk berkarya bagi bangsa. Jadi bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk masuk jurusan teknik sipil? Itulah tadi beberapa fakta-fakta yang perlu diketahui seputaran jurusan teknik sipil, yang diharapkan bisa bermanfaat sekaligus menambah wawasan kita semua, terutama bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi jurusan kuliah yang tepat dan tertarik untuk masuk jurusan teknik sipil. Mungkin sedikit fakta tadi bisa berguna bagi Anda. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari video kali ini, tentukanlah masa depan Anda sesuai dengan kata hati Anda. Jangan ada paksaan, cuma ikut-ikutan, atau sekedar iseng-iseng doang. Nah, jadi sebelum Anda menentukan pilihan, ada baiknya memikirkannya secara matang. Carilah seluas-luasnya informasi yang Anda butuhkan, jangan sampai nantinya Anda menyesal di tengah jalan, merasa salah jurusan, gak sesuai keinginan, atau lain sebagainya. Tapi janganlah khawatir, mungkin bagi Anda yang sudah terlanjur dan merasa memilih jurusan yang tidak tepat, jangan terburu-buru membuat kesimpulan. Nikmati prosesnya, karena segala sesuatu tidak ada yang mudah atau secara instan. Oleh sebab itu, tetaplah semangat, tetaplah jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika Anda suka, share ke teman-teman ataupun keluarga Anda agar sama-sama mendapatkan manfaat. Klik tombol subscribe-nya jika Anda ingin berlangganan video di channel ini, lalu hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbarunya. See you to the next video. Spasiba.